Halo Sobat Driver sekalian, kali ini saya akan memberitahu langkah-langkah cara mengambil orderan di aplikasi Taksi Driver atau yang dikenal sebagai Maxim. Mau tahu caranya? Ikutin terus ya. Baik Sobat Driver, kita akan mulai ya cara ambil orderan di aplikasi Taksi Driver yang dari auto ya. Auto nih kita hidupin, kita tunggu ada orderan masuk ya. Nah ini kan ada orderan masuk nih. Order akan dibatalkan dalam 15, 14, 13. Nah jangan lupa harus diterima dalam 20 detik. Terima dulu. Nah order telah diterima ya. Di aplikasi penumpang nih kelihatan nama driver Herdi Sagala. Ini ada kelihatan nomor platnya dan warna kendaraannya. Akan tiba dalam 3 menit. Nah di aplikasi Taksi Driver untuk drivernya ini kan ada rinciannya nih, mulai RP 3K tunai, berarti si penumpang itu bayarnya 3.000 tunai. Rutenya itu dari kantor Maxim ke alamat tidak tertulis nih, berarti si pelanggannya itu belum masukin alamat tujuannya kemana, jadi dia pakai harga dasar 3.000 1 kilometernya gitu. Nah kita bisa nih tanyakin ke si penumpang, caranya dari tindakan pesan untuk pelanggan. Pagi Kak, tujuannya kemana ya? Nah, kita tunggu balasan dari si penumpang. Ke Sujuya katanya. Nah, ke Sujuya, baik. Kakak tadi lupa masukin alamat tujuannya ya, nanti kita ubah harga sesuai di aplikasi nantinya. Nah Sobat Driver, sebenarnya itu si pelanggan bisa langsung ubah rute nih, tujuannya kemana. Tapi kalau misalnya dapat pelanggan yang baru pertama kali pakai aplikasi, dia kan kurang ngerti tuh, nggak apa-apa, Sobat Driver ambil aja, kan udah dibales tuh, berarti kan dia ada respon. Ini pelanggannya Berliana ya. Tindakan, kalau misalnya mau telepon bisa kontak dengan pelanggan, hubungi. Nah ini nomor si pelanggan gitu. Kemudian kalau misalnya udah ada respon, langsung berangkat aja ke kantor Maxim Pematang Siantar. Contohnya nih Sobat Driver, kantor Maxim Pematang Siantar kan di Jalan Gereja, nggak tahu nih persisnya di mana, tinggal tekan aja. Nah nanti dia terhubung ke Google Maps, jadi Google Maps yang arahin nih Sobat Driver jalannya gitu. Kalau misalnya udah nyampe di kantor Maxim, tekan sudah tiba. Oh iya, ini kan ada nih tiba dalam 039. Kalau misalnya Sobat Driver nggak bisa tiba dalam secepat itu, contohnya karena nungguin balasan chatnya atau nungguin diangkat telepon tadi bicara, kan udah kemakan tuh waktunya. Dari tindakan bisa ditambahin nih waktu kedatangan. Contohnya mau buat 3 menit atau mau buat 4 menit memperbarui. Nah di aplikasi si penumpang juga nanti dapat pemberitahuan gitu bahwa drivernya akan tiba dalam 4 menit gitu. Kita tekan sudah tiba ya kalau misalnya driver udah nyampe nih di kantor Maxim. Sudah tiba.
Di aplikasi penumpang kan ada muncul nih, telah tiba Herdin Martojen Sagala, waktu tunggu berbayar dimulai dalam 10.11. Nah kalau misalnya si pelanggan nggak jumpain driver nih dalam waktu 10.11, nanti ongkosnya itu naiknya itu 500 per menit gitu, karena waktu tunggu penumpang itu gratis hanya 5 menit doang gitu. Nah kalau misalnya udah ketemu nih sama si pelanggan Berliana kan gitu, tadi kan alamatnya belum diubah nih, tujuannya tekan aja mulai jalan. Kalau misalnya udah ketemu sama pelanggan, mulai jalan, nah baru kemudian muncul ubah rute ini, tambahkan alamat, kita buat Sujuya, karena kan tadi alamat tujuannya nggak tertulis ya. Sujuya, simpan. Nah ongkosnya tetap 3.000 karena dia masih hitungan 1 km gitu. Di aplikasi penumpang juga nanti dia berubah tuh. Nah kantor Maxim ke Sujuya, awalnya kan nggak ada alamatnya. Kalau misalnya nih si penumpang nanya caranya gimana sih, dari orderannya itu tinggal dinaikin, ada gambar pensil nih, ubah tujuannya kemana bisa dia ubah gitu. Atau misalnya dia mau diantar ke beberapa alamat, tambahkan alamat, terus ketiklah masukin dia mau diantar kemana-mana aja. Contohnya mau ke Siantar Plaza gitu ya, habis dari Sujuya, Siantar Plaza. Siantar Plaza, oke. Simpan. Nah di aplikasi si driver juga nanti berubah, kantor Maxim Sujuya Siantar Plaza. Kalau misalnya si driver yang ubah rute bisa juga nih dari ubah rute, contohnya mau nambahin alamat kan, tambahkan alamat, misalnya penumpangnya minta diantar lagi nih habis dari Siantar Plaza ke Pasar Horas, Pasar Horas, Pasar Horas tradisional. Nah simpan. Nah ongkosnya naik lagi, nanti penumpang bayarnya sesuai aplikasi gitu. Kemudian nih si penumpang contohnya banyak singgah-singgahnya, dari pasar tradisional nanti mau singgah ke Alfamart lagi gitu, dari tindakan bisa ditambahin nih mulai waktu tunggu ini berbayar 500 per menit, tapi mulai waktu tunggu ini harus dikonfirmasi dulu ke si penumpang biar penumpangnya nanti gak kaget kalau harganya naik gitu. Bilang aja yang sopan ke penumpangnya, contohnya, Kak ini kan kakak mau singgah nih ke Alfamart, aku tambahin ya, aku aktifin ya mulai waktu tunggu berbayarnya itu 500 per menit. Kalau misalnya nanti kakak nggak nyampe 1 menit harganya nggak naik kok gitu. Caranya tadi dari tindakan mulai waktu tunggu. Kalau misalnya dia nanti 1 menit naiklah ongkosnya 500 gitu. Kalau dia 2 menit berarti nambah 1.000 gitu. Contohnya dia nggak nyampe 1 menit, bang udah selesai, tekan lagi mulai jalan gitu, ongkosnya nggak naik. Mulai waktu tunggu udah paham ya, pesan untuk pelanggan, chatting kepada pelanggan dari aplikasi gratis, kontak dengan pelanggan, nelpon si pelanggan kalau misalnya mau buru-buru. Ini masih pakai pulsa pribadi driver ya. Nah ini kan ada transfer uang ke pelanggan, contohnya ini ongkosnya 4.100, si penumpang ada uangnya 5.000, nggak ada uang recehan, dia minta kembaliannya 900 lagi gitu ya. Nah driver kan ada saldonya nih 40 ribuan. Kalau misalnya driver nggak ada uang receh, transfer uang ke pelanggan bisa tuh buat balikin kembaliannya, masukinlah 900 terus transfer, nanti masuk ke akun saldo si penumpang. Nih akun saldo si penumpangnya di sini nih, yang ini akun gitu. Kalau misalnya kita udah transfer ke kembalian si penumpang, buka di navigator ini Google Maps. Tapi kalau misalnya mau satu-satu juga bisa, tekan kantor Maxim nanti dia terhubung ke Google Maps, tekan Sujuya juga nanti dia terhubung ke Google Maps gitu. Kalau batalkan order ini contohnya nih, penumpangnya
kita kan terima orderan dari auto itu kita konfirmasi dulu, kemudian ada tindakan muncul. Tindakan itu kan bisa buat kontak dengan pelanggan atau pesan dengan pelanggan. Contohnya penumpangnya driver udah telepon nggak diangkat, udah di chatting nggak dibalas gitu, tekan aja sudah tiba, tapi nggak usah pergi ke lokasi tujuan, tetap aja di lokasi dapat orderan gitu, tekan sudah tiba terus mulai jalan. Tadi kan ada tuh waktu tunggu gratisnya 5 menit, habisin dulu waktu tunggu gratisnya 5 menit, baru nanti tindakan batalkan order. Nah ini kan silakan pilih alasan, nanti alasannya itu buat pelanggan tidak datang gitu, baru nanti selesai. Ini kan tadi karena kita udah banyak ubah-ubah, jadi kita nggak bisa batalkan order gitu. Kalau misalnya ikuti arahan yang tadi itu, tekan sudah tiba, terus habisin waktu tekan mulai jalan, habisin waktu tunggunya yang 5 menit itu, nanti sobat driver nggak kena pelanggaran otomatis gitu. Tapi kalau misalnya belum dihabisin tuh yang 5 menitnya, udah main batalin aja, nanti kena penolakan tugas otomatis yang dimana ratingnya nanti bisa turun gitu. Ini udah habis semua ya sobat driver, kita tekan selesai. Kita checklist nih, udah deh selesai nih, masuk lagi orderan. Nah kalau misalnya nih orderan kayak gini akan dibatalkan 9, kita nggak ada tekan apa-apa nih, kan kelewat nih, karena kan kita harus terima dalam 20 menit. Kita nggak tekan terima, kita nggak tekan batal, nanti kita jatuhnya itu penugasan penolakan otomatis, yang dimana nanti rating kita bisa turun. Harusnya kita sehari bisa dapat banyak orderan, karena kita sering nggak terima orderan atau kita abaikan, nanti rating kita turun gitu. Kalau misalnya sobat driver udah sempat nih dapat orderan otomatis yang dari auto, nggak apa-apa, diambil aja, diterima. Terus misalnya nih nggak mau jemput gitu kan, chatting aja yang sopan ke penumpangnya, contohnya bilangnya, Kak tolong dibatalin orderannya soalnya saya terlalu jauh gitu. Jadi nanti sobat driver nggak dapat penolakan tugas otomatis gitu. Oke, sekian ya, terima kasih. Sekian video dari kami, ikutin video selanjutnya ya.